Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Berimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini, Penutua Cempakawati sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini, Penutua dan Diakon lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini, Martino Lukas Onihin yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Diakon Juni Romosa Karya dan Penutua Esterlina yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator dan sound system, Bapak Penutua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang Jumat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari ini, Minggu tanggal 23 April 2023. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, waktu pukul 8.30 WIB, jam setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan Pendeta Desi Natalia STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, liturgus Diakon Marlina David, song leader Penetua Yuberi Ejumben dan Febria Margareta, pemain keyboard Yuni Diana Angelika. Liturgi tata ibadah bersama dengan Jumat model yang pertama. Berita keuangan, tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, bisa kita lihat di berita Jumat yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Berita keuangan yang baru masuk hari ini, kolekte SHM sebesar 80.000, persembahan syukur dari keluarga Bernadin untuk gereja baru sebesar Rp500.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 1 dan 3 atas permintaan keluarga diundurkan. Untuk di lingkungan 3 diisi oleh keluarga Budiman Tupak, yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, waktu pukul 15.30 WIB, jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Budiman Tupak. Petugas khotbah dan firman Tuhan Pendeta Oktavianti STH, liturgus Penetua Sakura SPD Out, pemain musik Penetua Mardiampung SPD, song leader Diakon Nerna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu, saudara-saudari warga Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 2, yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, waktu pukul 15.30 WIB, jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Bapak Subarli Agustian. Petugas khotbah Pendeta Oktavianti STH, liturgus Diakon Redi Apili, pemain musik Penetua Mardiampung SPD, song leader Diakon Junior Romosa Karya. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga Jumat untuk hadir di ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak, yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2023 pukul 18 WIB, jam 6 sore, tempat gedung Gereja Betania Berimba. Petugas khotbah dan pelayanan firman Tuhan Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Kristopel, musik Pak Budi Alpianto SPD, song leader Diakon Andre Ferdiawan. Diundang Bapak-bapak warga Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi pelayanan perempuan minggu ini kosong. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, waktu pukul 17 WIB, tempat gedung Gereja Berimba Betania. Petugas liturgus Lelo Dayano, doa syafaat Olivia Sinta, doa persembahan Aldi Ariansep, pendamping semua pendamping SPPer Jemaat GKI Berimba. Metode game. Diundang
pemuda remaja warga Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 1 tahun almarhum Hans Dalis Kundi, yaitu pada hari ini tanggal 23 April 2023, waktu pukul 11 WIB setelah selesai ibadah di gereja. Tempat rumah keluarga Ibu Lois Rambang, Jalan Kapuas Seberang 1 nomor 19 RT 03 Berimba, lingkungan pelayanan 1. Petugas khotbah dan firman Tuhan Pendeta Oktavianti STH, liturgus Penetua Heldi Tanjung, pemain musik Martino Lukas Unihin, song leader Penetua Esterlina. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga Jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga, yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, waktu pukul 15.30 jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga AJS, lingkungan pelayanan 3. Petugas khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Penetua Yulita Tandoh SPD Aut, pemain musik Penetua Mardiampung SPD, song leader Penetua Yuberi Ejumben. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari warga Jumat untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian akan diteguhkan dan diberkati nikahnya, yaitu pasangan yang berbahagia Edwin Cornelius ST, Jumat GKE Mandumai, anak dari Bapak Ginting SPD dan Ibu Yusance SPD, dengan Yunisa Della MPD, Jumat GKE Pata Banjarmasin, anak dari Bapak Eliezer Resto dan Ibu Nordianti, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023, tempat Gereja Betania Berimba. Kami akan bacakan satu buah undangan pernikahan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan saat Dia mempersatukan putra-putri kami dalam ikatan pernikahan kudus. Edwin Cornelius ST, putra ketiga dari Bapak Ginting SPD dan Ibu Yusance SPD, dengan Yunisa Della MPD, putri pertama dari Bapak Eliezer Resto dan Ibu Nordianti, sehingga keduanya itu bisa menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Markus pasal 10 ayat 8-9. Pemenuhan hukum adat Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 15 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah Bapak Eliezer Resto, Jalan Kadatak Teheta, RT 04 Kelurahan Barimba. Pemberkatan nikah Sabtu 6 Mei 2023 pukul 9 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Betania Barimba. Dengan segala kerendahan hati dan dengan ucapan syukur atas karunia Tuhan, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menghadiri pernikahan putra-putri kami yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023. Ibadah ucapan syukur pukul 11 WIB sampai dengan selesai. Resepsi pernikahan pukul 11 WIB sampai dengan pukul 15 WIB. Bertempat di rumah Bapak Eliezer Resto, RT 4 Kelurahan Berimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Atas kehadiran dan doa restunya kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, seluruh keluarga besar kedua mempelai. Demikian berita Jumat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi tata ibadah bersama dengan Jumat model pertama. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 13 ayat 1 dan kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang bangkit berdiri. Kita masuk rumah
rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Kita tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 27 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak bagi Rajamu. Wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Aku mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami telah berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, dan tindakan kami, oleh kesalahan kami yang sangat besar. Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan pimpin kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan mengampuni kami kepada selamat-Mu yang tiada terbatas itu, telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah kami terima dan rasakan.
dan ajarlah juga kami agar tidak menyia-nyiakan berkat-Mu itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkatilah Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-19. Ayat 9 yang berbunyi demikian. Terluput dari kebelengguan maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarku suaraku dan permohonanku, sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan gemetaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya dan pelantara rumahnya Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem, haleluya. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari NKB 116 bait 1 dan 2, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dahsyat dan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Pelayanan firman Tuhan sekaligus doa sepaat yang disampaikan atau dibawakan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini yaitu dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama ambil bagian dalam pembacaan Alkitab ini. Kita berdoa. Terbentang firman Tuhan di hadapan kami pada saat ini. Kami ingin bersama-sama membacanya dan akan mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kami melewati firman Tuhan ini. Biarlah telinga kami disendengkan untuk mendengar firman-Mu, hati kami siap untuk mendengar firman-Mu, siap ditaburkan akan firman Tuhan, dan biarlah pikiran kami tertuju dan terarah kepada apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kami pada saat ini. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Saya mengajak warga jemaat ambil bagian dalam pembacaan Alkitab ini. Kita baca secara bergantian. Saya mulai dari ayat yang ke-13. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Itu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami.
Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka Mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simeon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita mungkin sering menghadapi suatu kenyataan yang terjadi, tetapi sebenarnya kenyataan yang terjadi itu adalah sesuatu yang sangat tidak kita harapkan, sangat tidak kita inginkan. Dan apa perasaan kita pada saat itu? Saat kenyataan yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita inginkan, maka yang tersisa hanyalah kekecewaan, kesedihan, dan kehampaan. Kita ingin apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu yang bisa terjadi. Tetapi sering yang terjadi adalah sebaliknya, sehingga meninggalkan kekecewaan. Itulah yang dirasakan oleh para murid Yesus pasca peristiwa yang dialami oleh Yesus, yang berujung pada kematian. Dan juga satu kenyataan, mayat Yesus sudah tidak ada di kubur itu. Tanpa terkecuali perasaan kecewa muncul di dalam hati mereka. Perasaan sedih, perasaan hampa yang ditulis oleh penulis kitab Injil Lukas di dalam nas ini, Kleopas dan temannya. Perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan dengan hati mereka yang penuh dengan kehampaan, hati yang penuh dengan kesedihan, hati yang penuh dengan kekecewaan. Kenapa? Karena Yesus, guru mereka, karena Yesus yang selalu dengan mereka, yang mereka harapkan,
harapkan, mereka bayangkan selama ini, Yesus itu yang akan membebaskan mereka secara politis. Karena mereka berpikir Mesias yang datang itu akan membebaskan mereka secara politis dari penjajahan Romawi pada saat itu. Tetapi mereka menemukan kenyataan Yesus disalibkan mati dan mayatnya pun sudah tidak ada di kubur. Sehingga tidak ada lagi yang mereka harapkan tentang Yesus ini. Tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan tentang Yesus. Dan mereka hanya berpikir bahwa Yesus ini hanya seorang nabi. Sepanjang perjalanan menuju ke Emmaus itu, kedua murid ini bercakap, mempercakapkan tentang apa yang sudah terjadi. Sehingga pun dalam bagian nas ini mereka tidak menyadari kehadiran Yesus dan mereka tidak mengenalnya sama sekali. Yesus yang tidak mereka kenali pada saat itu pun turut bercakap-cakap dengan mereka, menanyakan apa yang sedang dipercakapkan oleh kedua murid itu. Lalu kedua murid itu menceritakan apa yang telah terjadi dengan Yesus. Yesus adalah seorang nabi yang penuh kuasa yang mereka harapkan menjadi pahlawan revolusi, melawan penjajahan Roma, ayat 21. Tetapi Yesus yang mereka harapkan itu kini mati, mayatnya tidak ada di dalam kubur itu. Lalu Yesus yang tidak mereka kenali dalam nas ini, ia menghadirkan pencerahan rohani tentang Mesias. Selama dalam perjalanan kitab demi kitab dalam perjanjian lama diuraikannya dengan jelas dan lugas. Perkataan yang diucapkannya membuat hati kedua murid itu, dikatakan dalam nas ini, berkobar-kobar. Dan apa yang dijelaskan oleh Yesus sepanjang perjalanan itu yang mengutip dari kitab perjanjian lama, bahwa Mesias itu harus menderita. Dan yang menjadi kemenangannya adalah kebangkitannya dari kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menerangkan isi kitab suci dan membukakan kebenaran kepada mereka yang begitu menggugah dan membuka pikiran mereka. Dan pada saat Yesus duduk makan dengan mereka, mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecah roti itu, mata mereka seolah baru terbuka dari kebutaan. Mereka telah berjumpa dengan Yesus. Yesus yang telah bangkit dari kematian. Dan perhatikan reaksi kedua murid itu berikutnya. Mereka tidak bisa menahan diri lagi. Dan malam itu juga mereka segera bergegas kembali menempuh perjalanan ke Yerusalem. Perjalanan yang panjang. Sepanjang 7 mil dikatakan. Dari Emmaus ke Yerusalem kembali lagi. Kira-kira 11 kilometer. Bayangkan segala kelelahan mental akibat 3 hari menanggung beban pikiran yang begitu berat, ditambah kelelahan fisik akibat menempuh perjalanan jauh. Namun semua itu seolah-olah tak terasa karena menyadari bahwa Tuhan sungguh hidup dan hadir di depan mereka. Segala beban, segala kepenatan, sekonyong-konyong lenyap. Dan diceritakan oleh penulis kitab Injil Lukas ini kepada kita, mereka pun tidak mau menunda-nunda karena ingin segera menyampaikan kabar baik itu kepada murid-murid yang lain. Perjumpaan mereka dengan Yesus membawa semangat baru. Perjumpaan mereka dengan Yesus membawa harapan baru.
Perjumpaan mereka dengan Yesus mengobati segala kekecewaan, kesedihan dan kehampaan. Dan firman yang diucapkannya membuat hati mereka berkobar-kobar. Saudaraku, dari kisah kedua murid yang Tuhan jumpai dalam perjalanan ke Emmaus ini, kita bisa menjumpai kebenaran yang terdapat dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa seluruh kitab suci berbicara tentang kebenaran Allah, dan seluruh kitab suci merujuk kepada Tuhan Yesus serta keselamatan yang tersedia oleh Dia dan melalui Dia. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah harta karun yang sama berharganya dan sama manfaatnya bagi pertumbuhan iman yang sehat, serta bagi perkembangan pemahaman yang utuh akan Tuhan dan karyanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya pembacaan kitab suci yang kita lakukan tiap-tiap hari itu tidak hanya sekedar pembacaan rutinitas belaka, tetapi pembacaan kitab suci ini juga menghadirkan pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan yang menggugah kita untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita, dan lebih-lebih memberikan pembaharuan hidup kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar khotbah, sering mendengar renungan, sering membaca Alkitab di berbagai tempat dan waktu. Bahkan juga di zaman era modern sekarang, dimanapun bisa kita jumpai firman Tuhan dan kebenarannya disampaikan kepada kita. Tidak saja kita ketika duduk di gereja kita mendengar khotbah. Di rumah saja kalau sudah Bapak Ibu buka handphonenya, di situ banyak sekali renungan-renungan khotbah yang bisa kita dengar. Di berbagai tempat dan waktu kita bisa mendengar firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Tetapi menjadi pertanyaannya, apakah itu semua memberi pengaruh bagi hidup kita? Apakah itu berdampak bagi hidup kita? Bagaimana firman itu bertumbuh dalam diri kita? Seharusnya itu berdampak untuk kita. Mengapa kita terus kecewa? Mengapa kita terus gelisah? Mengapa kita hampa menghadapi hidup ini? Bukankah seharusnya firman Tuhan itu mengubahkan, firman Tuhan itu membangun kita sehingga kita dimampukan, dikuatkan menghadapi hidup ini? Itulah tujuan kita mendengarkan firman Tuhan. Selain menambah iman kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi firman Tuhan ini juga mampu menguatkan kita dalam keterpurukan, dalam kekecewaan, dalam kegelisahan hidup kita. Biarlah firman Tuhan itu bekerja, menguasai dan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi, bukan satu dongeng cerita. Ini benar-benar terjadi dan itu hanya kita percaya, kita terima di dalam iman. Kalau kita jawab dengan pikiran-pikiran kecerdasan manusia, mungkin kita berpikir bagaimana mungkin orang mati bisa hidup. Kalau kita menjawab segala sesuatu tentang Tuhan dengan logika manusia, pikiran manusia, tidak akan kita temukan jawabannya. Tidak ada. Tetapi berbicara tentang Tuhan, hanya mampu kita temukan
kebenaran itu di dalam iman kita kepada Tuhan. Ia telah bangkit, Ia hidup. Dan kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Kita menyembah Allah yang hidup. Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Dia hadir pada segala waktu dan tempat. Dia hadir untuk memberikan kesegaran jiwa dan semangat yang baru untuk kita. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat merasakan kehadirannya? Tidak lain adalah dengan bertekun dekat dengan Tuhan. Tekun membaca firman-Nya, tekun mendengar suaranya, tekun merenungkan firman-Nya, serta mengimani firman-Nya. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Tekun bersekutu dengan Dia dalam doa-doa kita. Kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Dan dengan kehadiran Tuhan akan menguatkan kita, memberikan kita semangat di tengah-tengah berbagai masalah hidup kita, memampukan kita melewati masa-masa yang sulit, memampukan kita menghadapi masalah. Masalah tidak bisa kita hindari, kita tidak bisa lari dari masalah. Tetapi di dalam Tuhan kita akan diberikan hikmat, kemampuan menghadapi masalah itu. Dan dengan kehadiran Tuhan ini, kiranya juga seperti murid-murid ini membuat hati berkobar-kobar untuk memberitakan tentang Tuhan, memberi semangat yang berkobar-kobar bagi kita untuk mewartakan Injil Tuhan, yaitu kabar baik. Bagaimana caranya? Biarlah melewati kehadiran kita, dimanapun kita tinggal dan berada, kita menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, yang menghadirkan sukacita, yang menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kebahagiaan dimanapun kita tinggal dan berada, keluarga rumah tangga kita. Kehadiran kita memberikan sukacita, damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Kita memberitakan kabar baik. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah mendengarkan isi hati-Mu, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Supaya kami dibawa dan dituntun untuk terus setia kepada Tuhan, supaya kami tetap memiliki iman pengharapan di dalam Tuhan, dan supaya hidup kami ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan itu telah bangkit dari kematian, membuktikan Ia hidup, dan membuktikan bagaimana kasih Tuhan untuk kami manusia yang ingin selalu hadir dalam kehidupan kami, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami senantiasa dituntun dan dipelihara oleh kuasa Tuhan sendiri. Ya Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, kami dimampukan dengan Roh-Mu yang kudus untuk dapat melakukannya. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hari-hari hidup kami Tuhan pelihara hingga saat ini. Kami boleh bekerja, berkarya, dan melayani. Semua itu karena campur tangan Tuhan. Dan di hari-hari yang akan datang, Tuhan tetap sama, akan memelihara kami dan tidak meninggalkan kami.
Kami datang saat ini Tuhan bertelut di hadapan-Mu, membawa segala keberadaan hidup kami. Namun sebelumnya kami mohon Tuhan mengampuni kami dari segala dosa-dosa, pelanggaran yang kami perbuat. Layakkanlah kami ya Tuhan di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan mendengarkan permohonan doa kami ini. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami yang tidak lepas dari berbagai masalah pergumulan yang kerap membuat kami lemah dan berputus asa. Tuhan, tolonglah kami. Bukakanlah jalan keluar yang terbaik untuk kami. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, agar kami mampu menghadapi setiap masalah dan kesulitan dengan kekuatan dan hikmat Tuhan. Berkati juga segenap keluarga dan rumah tangga kami. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin kami dalam melaksanakan tugas peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua bagi anak-anak kami, pun juga kami sebagai anak di tengah-tengah keluarga. Biarlah kami boleh melaksanakan peran kami masing-masing dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Dan kami juga boleh hidup menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia, lebih-lebih di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, menghadirkan shalom, damai sejahtera Kristus. Tuhan juga tahu apa yang menjadi harapan impian kami. Kami letakkan segala rencana, impian, harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Baik itu juga rencana harapan kami di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Tuhan juga yang maha mengetahui apa yang diperlukan bagi hidup kami. Dan segala apa yang kami butuhkan disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Sehingga Tuhan tidak membiarkan kami dalam keadaan berkekurangan. Tuhan mau berkenan memberkati segala usaha dan pekerjaan. Tuhan juga berkenan memberkati tanah sawah yang digarap. Dan apa yang ditanam tidak akan pernah sia-sia. Pada saatnya akan menuai dengan berlimpah ruah. Sehingga Tuhan, kami terpelihara hidup kami. Bahkan juga kami tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan Sang Pemberi berkat. Lebih-lebih berkat melewati napas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan. Ya Bapa di sorga, jadikan kami juga di tengah-tengah keluarga sebagai orang tua yang memberikan teladan iman bagi generasi-generasi kami. Juga anak-anak kami dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak kami yang masih kecil dalam masa tumbuh dan kembang, agar mengalami pertumbuhan yang baik dan sehat, tidak saja secara jasmani, tetapi lebih-lebih secara rohani, menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang menginjak remaja, pemuda-pemudi yang berjuang di dalam pendidikan untuk meraih cita-cita. Berikanlah kepada anak-anak kami semangat belajar, semangat untuk berjuang meraih cita-cita, dan tidak mudah berputus asa. Jauhkan mereka ya Tuhan, para pemuda-pemudi, dari pergaulan yang tidak berkenan, dari segala hal yang ingin membawa mereka jauh daripada Tuhan, dari segala hal yang membawa mereka ingin menyakiti hati orang tua. Tapi biarlah mereka senantiasa ada di dalam Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, mampu membedakan mana yang baik dan tidak untuk mereka, mana yang berguna dan tidak berguna untuk masa depan mereka. Dan biarlah Bapa, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia,
Berikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di masa tua mereka, agar mereka menikmati kehidupan dengan damai sejahtera dan dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati persekutuan jemaat-Mu agar bertumbuh di dalam Tuhan, menampakkan terang kemuliaan Tuhan dalam kehidupan jemaat, saling mengasihi dan dalam persekutuan yang kuat. Demikian juga kami berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik pendeta, penetua, diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, dan siapapun yang terlibat untuk melayani Tuhan. Pakailah kami semua ya Tuhan, untuk kami tetap setia melayani Tuhan dalam berbagai situasi dan keadaan. Kami tetap setia memberitakan Injil Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa menyerahkan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka Tuhan hibur, mereka yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang bersuka cita pada bulan ini atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Kami berdoa secara khusus untuk saudara kami Risa Apriani yang berulang tahun ke-22, saudara kami Ruben Simbolon yang berulang tahun ke-23, Bapak Alsen Bayan yang berulang tahun ke-77, saudara kami Yus Prianto yang berulang tahun ke-41, dan saudara kami Herti Carolina yang berulang tahun. Biarlah Tuhan melengkapi sukacita mereka dengan damai, dengan berkat, dengan kebahagiaan, bahkan kesehatan, kekuatan. Berkat-berkat Tuhan melimpah untuk hidup mereka. Dan di tahun-tahun yang akan datang dapat kembali menikmati pertambahan usia, karena Tuhan tetap memelihara dan memberkati hidup mereka. Ya Tuhan, kami serahkan juga keadaan bangsa dan negara kami. Biarlah keadaan bangsa dan negara kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Berikanlah rasa aman dan nyaman di mana kami tinggal dan berada. Tuhan juga memakai para pemimpin-pemimpin kami dan pemerintah kami agar boleh membawa wilayah kami, tempat kami ini semakin maju, semakin ada dalam kemakmuran, dan mampu memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Kami berdoa untuk setiap penata layanan yang ada di gereja, baik tingkat resort, jemaat maupun juga sinode, melewati program-program pelayanan dan pembangunan yang ada. Juga pembangunan gereja baru Jemaat GKI Barimba ini membutuhkan banyak hal untuk pembangunan gereja baru ini. Kami percaya ya Bapak, berkat Tuhan mengalir melewati warga jemaat. Dan warga jemaat boleh ambil bagian mendukung program pembangunan gereja melewati dukungan dana, tenaga, dan pikiran. Bahwasanya dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan, kami tidak akan berkekurangan, tetapi justru berkat-berkat Tuhan semakin melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan nas pengantar persembahan yang terdapat dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari NKB nomor 133 bait 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur atas kecukupan
Bapak Ibu sidang jemaat, marilah saat ini kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita ikrarkan bersama-sama, diakhiri dengan haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.